Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan mulai pelajaran. Dan sebelumnya mari kita berdoa, semoga kita diberi kelancaran, diberi keberkahan, dan tentunya pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan aktivitas belajar mengajar seperti dulu, ya. Dan saya ucapkan selamat karena kalian sudah duduk di bangku kelas 12, ya. Alhamdulillah. Baik, untuk video ini saya harap kalian bisa menyimak dari awal sampai akhir, ya. Baik, untuk materi kita yang pertama itu babnya adalah mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, ya. Nanti ada subbabnya. Yang pertama ada hakikat hak dan kewajiban warga negara, kemudian kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan yang terakhir adalah upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, mengenai hakikat hak dan kewajiban warga negara, ya kita langsung aja ya. Ini yang nanti kita bahas adalah pengertiannya warga negara, kemudian wujud hubungan warga negara dengan negara, pengertian hak dan kewajiban, macam-macam hak dan kewajiban warga negara, dan yang terakhir adalah tugas dan tanggung jawab negara. Saya ingatkan sekali lagi, nanti di dalam penjelasan ini akan ada tugas, jadi kalian harus menyimaknya sampai akhir video ini, ya. Baik, langsung saja mengenai pengertian warga negara, karena materi ini sudah dibahas banyak di kelas 10, jadi saya nggak bahas banyak mengenai pengertiannya, banyak para ahli mengungkapkan, tapi saya pakainya yang dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, ya. Jadi warga negara di situ disebutkan bahwa orang Indonesia asli atau bangsa lain yang disahkan undang-undang untuk menjadi warga negara Indonesia. Kemudian dilanjutkan dalam pasal 4 lebih terperinci lagi seperti apa dan bagaimana orang-orang yang bisa menyandang kewarganegaraan Indonesia. Karena poinnya banyak sekali dan mungkin di LKS kalian yang baru juga ada, jadi saya ambil contoh satu poin saja, misalnya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Jadi misalnya seorang wanita hamil di luar nikah, kemudian bapaknya itu adalah orang asing, artinya bukan warga negara Indonesia, maka anak yang dilahirkan itu nanti otomatis ikut warga negara Indonesia, ya. Jadi kan banyak ya kasus kayak misalnya kalau TKW pulang kemudian hamil gitu ya, itu anaknya nanti langsung otomatis warga negara Indonesia. Kemudian satu lagi contohnya, misalnya nanti kalian bisa baca sendiri ya, maksudnya dari pasal 4 itu silahkan kalian baca per poin karena banyak sekali. Nanti kalau ada beberapa poin, satu atau dua poin yang kalian tidak paham, silahkan bisa ditanyakan di melalui WA, ya, nanti akan saya jelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di pertemuan yang selanjutnya. Jadi pertanyaannya saya harap segera setelah mendengarkan video saya ini, ya. Itu atau itu saja poin pasal 4-nya, dan kemudian mengenai warga negara ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, ada di pasal 26 ayat 1, 2, dan 3, ya. Jadi dasarnya
apa itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu ya dari pasal 26 itu ya. Yang ayat 1 di situ disebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang bangsa asli, bangsa Indonesia asli, dan orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang ya. Jadi hampir sama isinya dengan pasal 1 ayat 1 yang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kemudian di ayat 2-nya Undang-Undang Dasar menjelaskan mengenai penduduk ya. Penduduk warga negara Indonesia, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi penduduk itu bisa WNI dan bisa WNA. WNI itu bisa dikatakan sebagai penduduk Indonesia, tapi bukan warga negara Indonesia ya. Kemudian yang pasal 26 ayat 3-nya di situ disebutkan mengenai hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undang yang dimaksud dalam ayat 3 ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ya. Baik, kita masuk ke wujud hubungan warga negara dengan negara ya. Jadi yang pertama kalian pahami apa itu negara ya. Sudah saya bahas sebelumnya bahwa unsur terbentuknya suatu negara itu kan harus ada penduduk ya. Jadi kan tadi kalau di dalam undang-undang disebutkan bahwa penduduk itu terdiri dari WNI dan WNA. Jadi harusnya ada hubungan antara warga negara dan negara. Jadi negara itu adalah suatu tempat yang ditinggali oleh penduduk ya. Jadi suatu negara itu tidak mungkin berdiri tanpa adanya penduduk, dan dalam penduduk itu ada warga negara, entah itu warga negara asli ataupun yang warga negara asing ya. Kemudian warga negara dan negara itu memiliki hubungan ya, itu nanti itu mengenai negara dulu ya. Jadi dipahami mengenai negara itu adalah tempat atau wilayah tertentu ya yang kita tempati, itu namanya adalah negara, yang tentunya di situ kan kalau negara itu unsur berdirinya negara salah satunya ada penduduk, kemudian wilayah itu tadi wilayah, kemudian pemerintah yang berdaulat. Nah, tentunya ada pemerintah yang berdaulat yang mengatur penduduknya, itu dipahami dulu mengenai negara. Kemudian bagaimana hubungannya warga negara dengan negaranya ya. Jadi hubungannya antara warga negara dengan negaranya itu berupa peranan. Peranan itu apa? Peranan itu adalah apa ya? Peranan itu fungsi ya, kayak fungsi gitu ya. Fungsinya warga negara kepada negara itu apa ya? Jadi wujudnya adalah berupa peranan. Nah, peranan itu ada beberapa macam ya. Kalau mungkin di LRS kalian mungkin ada, silahkan baca di sini saya jelaskan sedikit mengenai ada beberapa peranan. Yang pertama ada peranan aktif, pasif, negatif, dan positif ya. Artinya kalau misalnya peranan pasif itu adalah peranan warga negara ketika kita tidak secara langsung mengikuti aturan dari tidak berperan aktif, maksudnya tidak langsung ya. Jadi contohnya kalau kita menaati peraturan lalu lintas atau menaati peraturan PSBB, nggak boleh pergi, nggak boleh maksudnya kalau pergi harus pakai masker, harus cuci tangan, itu kan kita nggak secara langsung aktifnya itu melalui peraturan. Tapi kalau peranan yang aktif itu contohnya kayak kita pemilu ya, pilkades misalnya, kalian datang ke TPS, nyoblos, milih,
salah satu wakil yang kalian percaya. Nah, itu namanya peranan aktif. Kalau peranan positif itu ya berarti kita mendukung kebijakan pemerintah, misalnya kita nggak boleh misalnya PSBB itu kita mendukung nggak keluar rumah ya untuk menjaga biar kondisi tetap sehat semua, misalnya seperti itu. Kalau yang peranan negatif, contohnya misalnya nggak, kalau positif tadi setuju ya, berarti kalau yang negatif itu kebalikannya, nggak setuju dengan kebijakan pemerintah, misalnya ada kenaikan BBM terus demo. Nah, itu adalah peranan negatif ya. Jadi saya simpulkan lagi, bagaimana wujud hubungan warga dengan negaranya? Wujudnya adalah berupa peranan ya. Peranannya tadi ada aktif, pasif, negatif, dan positif ya. Kemudian bagaimana wujud hubungan tersebut dari perspektif Pancasila ya. Kalau dilihat dari Pancasila persilanya bisa dijabarkan ya. Kalau sesuai dengan sila 1 ya hubungannya kita melakukan peranan kita sebagai warga negara itu tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Tujuannya adalah untuk kita niatkan untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, hubungannya kita saling menghargai satu sama lain ya. Jadi hubungannya kenapa kalau kita memanusiakan manusia ya. Jadi yang sila kedua itu kan intinya adalah memanusiakan manusia ya, kemanusiaan. Kalau kita menjaga itu, otomatis negara akan tenang, damai ya. Persatuan Indonesia sama ya. Jadi menghargai perbedaan. Kemudian sila keempat, demokrasi, kita menggunakan hak pilih kita dengan baik ya. Terus kita mengutarakan pendapat kalau punya pendapat. Terus yang terakhir, keadilan sosial, itu kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk hidup lebih baik ya. Jadi kalau misalnya kita berdagang, walaupun kita dagangannya sama ya, harganya nggak boleh kita kasih harga yang rendah biar temannya nggak laku. Nah, itu hubungannya semua yang kita lakukan berdasarkan sila dalam Pancasila itu nanti akan berdampak kepada jalannya suatu negara ya. Jadi kalau warga negaranya sudah berjalan baik, maksudnya sudah menjalankan sila dalam Pancasila, otomatis negara juga akan dengan sendirinya juga akan lebih baik karena peranan sebagai warga negara itu tadi terpenuhi gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan melalui WA ya, nanti saya jawab di pertemuan selanjutnya. Lanjut ya, ini ke pengertian hak dan kewajiban. Ini juga udah dibahas di kelas 11 ya, kalian berterima di kelas 11. Jadi di kelas 11 di kelas 12 ini kalian cuma tinggal mendalami aja. Jadi saya review lagi, hak itu segala sesuatu yang harus diperoleh oleh seseorang. Jadi harus diterima oleh seseorang, itu hak ya. Kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib, yang sifatnya harus dipenuhi oleh seseorang. Jadi mengulang kembali materi kelas 11, kira-kira antara hak dan kewajiban itu mana yang lebih didahulukan? Silahkan ya, ini tugasnya, tugas kalian. Antara hak dan kewajiban itu mana yang lebih didahulukan, mana yang lebih diunggulkan antara hak dan kewajiban. Apabila kewajibannya lebih besar, kemudian haknya lebih kecil, efeknya seperti apa akibatnya, atau kebalikannya. Kalau haknya lebih besar dan kewajibannya cuma kecil,
efeknya seperti apa yang terjadi di masyarakat. Silakan kalian jawab di biasa ya, ditulis di kertas ya, kemudian difoto terus dikirim ke WA saya seperti biasa. Jangan lupa nama kelas ya, selalu gitu ya, nama dan kelas. Kalau bisa nama dan kelasnya itu di kertas, jadi saya pas buka foto nggak bingung punyanya siapa ya. Itu tugas kalian. Tugasnya maksimal mengumpulkan adalah sampai hari ini kalian terima video hari ini ya, sampai jam berapa, jam 3 sore ya. Dan upayakan tugas itu selalu mengumpulkan ya, walaupun terlambat. Toh saya juga nggak pernah ini, itu kebijakan saya sendiri kalau misalnya terlambat. Yang penting kalian mengumpulkan. Terus kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan setelah mendengar video saya atau melihat video saya ini. Nanti minggu depan akan saya jawab pertanyaan-pertanyaannya kalian yang mungkin ada beberapa nggak pahamnya. Silahkan, atau mungkin yang ditanyakan dari LKS juga nggak apa-apa. Pokoknya jangan tanya soal ya, jangan tanya jawabannya soal nomor ini apapun, jangan gitu ya. Kalian bisa sendiri ya. Itu mengenai pengertian hak dan kewajiban sudah jelas. Saya rasa sudah jelas karena memang sudah dibahas di kelas sebelumnya ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang macam-macam hak ya. Yang pertama hak legal. Hak legal itu hak yang berasal dari hukum, dari peraturan perundang-undangan, dari kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. Misalnya kayak kalau hak dari hukum itu dari peraturan perundang-undangan, misalnya hak untuk memilih itu adalah hak, termasuk dalam hak legal. Yang kemudian yang kedua adalah hak moral. Hak moral itu adalah hak yang diperoleh dari moralitas ya, moralitas yang ada di dalam masyarakat. Jadi misalnya adalah ketika kalian sudah berbusana yang bagus, sudah sopan, nah itu kan kalau di masyarakat kita kalau pakai busana yang baik, yang sopan, itu kan dianggap moralnya juga baik. Otomatis hak yang wajarnya kita terima adalah dihargai dan tidak dilecehkan oleh lingkungan kita ya. Yang ketiga hak khusus. Hak khusus itu adalah hak yang kita peroleh ketika ada tindakan-tindakan tertentu atau tindakan khusus atau perbuatan hukum di dalamnya, misalnya seperti kegiatan sewa menyewa ya. Jadi hak khususnya bagi orang yang menyewa adalah untuk menikmati barang yang disewanya. Jadi bagi orang lain yang tidak melakukan sewa menyewa itu tidak memiliki hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan sewa menyewa. Jadi khususnya adalah yang melakukan tindakan tertentu, bisa dalam bidang jual beli, pernikahan ya, terus waris ya. Itu hak khusus. Kemudian hak umum itu hak yang sifatnya dimiliki oleh semua orang ya. Tidak ada suatu tindakan tertentu, tidak ngapa-ngapain pun kita memperoleh hak tersebut, atau lebih sering kita dengar sebagai hak asasi manusia, hak umum itu. Jadi seperti kita berhak untuk hidup, berhak untuk bernafas dengan menggunakan udara yang bersih, tidak terpolusi. Nah, itu hak umum, semua orang sama, haknya sama. Si A punya hak hidup, si B juga punya, si C juga punya, sama semuanya, itu namanya hak umum. Kemudian hak positif. Hak positif adalah hak di mana seseorang boleh memperoleh sesuatu atau melakukan tindakan yang bersifat positif. Misalnya kalau dalam kasus perceraian, seseorang boleh menggunakan atau memiliki hak untuk menyewa pengacara, menyewa kuasa hukum untuk menyelesaikan suatu sengketa. Nah, itu hak positif ya.
Sedangkan hak negatif adalah sesuatu hak yang sebenarnya adalah hak seseorang, tapi jika dilakukan akan menimbulkan atau mengganggu hak orang lain. Misalnya kalian melanggar lampu merah misalnya. Oh, maaf, bukan ya, itu tuh pelanggaran kewajiban. Jadi misalnya gini, misalnya kalian itu teriak-teriak pas malam hari karena kamu terlalu senang, jadi bengi iki bengok-bengok, kamu nggak peduli perasaan orang lain dan tetanggamu atau orang-orang serumahmu gitu ya. Nah, ketika kamu mempunyai perasaan ini hakku, aku punya hak untuk teriak-teriak, terserah aku gitu ya. Tapi di sisi lain ada orang yang memiliki hak untuk tenang. Di saat malam hari mereka beribadah mungkin, tidur, istirahat, ataupun belajar, hak itu jadi terganggu. Nah, itu namanya yang kamu lakukan adalah hak negatif. Kemudian hak individual itu adalah hak seseorang yang diperoleh tidak ada hubungannya dengan khalayak umum. Misalnya kayak hak kalian memilih pasangan hidup itu terserah kalian, nggak ada. Kalaupun itu nanti lingkupnya cuma di keluarga kalian. Kalau misalnya aku suka itu orang itu ya terserah kamu, itu hak kamu. Itu adalah hak individu. Atau memilih misalnya pemilihan umum itu memilih salah satu calon. Nah, itu adalah hak individual yang orang lain tidak boleh mengganggu. Jadi itu adalah hak individumu yang orang lain tidak boleh ikut campur ya. Bahkan pemerintah atau pihak negara itu juga tidak boleh mengatur hak individu tersebut. Jadi kalau kamu sudah memilih satu pasangan hidup atau memilih calon presiden misalnya, itu tidak bisa diganggu atau tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Kebalikannya dengan hak sosial ya. Kalau hak sosial itu hak yang ada hubungannya dengan publik atau orang banyak ya. Jadi misalnya kayak hak kalian untuk jadi hak sosial, saya ulangi ya, hak sosial itu hak yang hubungannya bukan cuma dengan kepentingan negara, tetapi juga sebagai anggota masyarakat bersama-sama dengan anggota lain. Jadi contohnya hak sosial itu adalah hak kalian untuk memperoleh pekerjaan, karena dalam bekerja itu kan pasti ada hubungan pihak satu dengan pihak yang lain, seperti itu. Saya rasa itu macam-macam hak. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan. Sekali lagi saya ingatkan, bertanyalah, jangan tidak bertanya. Dengan kalian bertanya itu kita akan lebih mudah karena sekolah kita itu kan online ya, nggak bertatap muka. Jadi kalau ada yang bertanya berarti itu tandanya kalian menyimak video saya atau materi dari Bapak Ibu guru semua. Kalau nggak ada yang tanya ya berarti sepertinya cuma satu arah dari saya. Saya harap ada yang bertanya ya. Jadi silahkan langsung ditanyakan aja melalui Japri aja ke saya. Nanti saya bahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Kemudian sekarang macam-macam kewajiban. Yang pertama kewajiban mutlak ya. Kewajiban mutlak ini adalah kewajiban yang apabila tidak kita lakukan, akibatnya itu nanti akan kembali ke diri kita sendiri, bukan nggak ada dampak ke orang lain.
Contohnya kayak kita sholat 5 waktu, misalnya kita nggak sholat ya dampaknya bukan ke siapa-siapa tapi ya ke kita sendiri. Itu gampangnya gitu ya, kewajiban mutlak ya. Yang kedua ada kewajiban publik. Kewajiban publik itu kewajiban yang harus kita lakukan yang apabila kita langgar akan ada banyak orang yang dirugikan. Kewajiban publik contohnya kewajiban kita menaati peraturan lalu lintas ya. Jadi misalnya kamu menerobos lampu merah, terus karena kamu menerobos ada orang yang tertabrak atau kamu ditabrak sehingga terjadi kecelakaan. Nah itu kan yang rugi bukan kamu sendiri, banyak orang, jadi jalanan jadi macet ya, terus banyak orang yang terlibat di situ. Nah itu termasuk ke dalam kewajiban publik ya. Terus ada kewajiban positif. Kewajiban positif itu adalah menghendaki dilakukannya sesuatu. Jadi kamu menghendaki kewajiban wajib untuk melakukan sesuatu, misalnya kalian wajib bayar pajak kalau punya motor, kalau punya rumah, pajak PBB itu ya. Ada juga kewajiban negatif. Kewajiban negatif itu adalah kewajiban kita untuk tidak melakukan sesuatu, misalnya kita oleh negara kan saat ini kalau misalnya dalam kondisi yang seperti ini masih ada pandemi kayak gini, nggak boleh pergi keluar kota menggunakan angkutan umum misalnya kayak gitu, nggak boleh ya, berarti kita wajib untuk menaati hal tersebut ya. Iya. Kemudian selanjutnya kewajiban universal ya. Kewajiban universal itu adalah kewajiban yang ditujukan kepada semua warga negara secara umum, tidak melihat golongan. Contohnya ya kayak tadi, membayar pajak. Jadi semua orang yang punya motor, kendaraan bermotor itu wajib bayar pajak ya. Nah itu secara umum semua yang punya kendaraan bermotor wajib bayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kewajiban khusus ya, jadi ini ada kewajiban universal dan ada kewajiban khusus. Itu kalau khusus berarti ya tadi sama kayak hak khusus ya, jadi kewajiban yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang melakukan tindakan hukum, kayak misalnya tadi contohnya sewa menyewa. Jadi kewajibanmu kalau menyewa barang ya harus menjaga barang yang kamu sewa tadi. Orang lain yang nggak menyewa barang itu ya nggak wajib menjaga, yang wajib menjaga adalah kamu yang menyewa ya. Kemudian ada kewajiban primer. Kewajiban primer itu adalah kewajiban dasar. Contohnya misalnya kamu wajib menjaga nama baik keluarga, wajib untuk tidak mencemooh orang lain, wajib untuk menjaga ketertiban umum, itu adalah kewajiban primer ya. Itu ya macam-macam hak dan kewajiban. Sekarang mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 34. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu per pasal. Jadi ini saya contohkan saja seperti hak warga negara dalam pasal 27 ayat 2 itu adalah hak mengenai warga negara yang berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Sedangkan kewajiban dalam pasal 27 ayat 1 itu adalah kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum negara ya. Jadi saya tidak menjelaskan satu persatu, silahkan membuat ringkasan atau dibuat tabel ya, dibuat 2 kolom hak dan kewajiban, lalu pasal misalnya pasal 27 ayat 2 isinya apa, pasal 27 ayat 1 isinya apa, pasal 28 isinya apa, itu diisi isinya itu nggak usah kalian tulis semua, maksudnya kata-kata dalam undang-undang itu nggak usah, tapi diringkas ya. Jadi tadi pasal 27 ayat 2 tentang berhak memperoleh pekerjaan.
Terus pasal 27 berkewajiban untuk menjunjung hukum, gitu aja ya. Jadi tugasnya dijadikan satu dengan yang tadi, yang hak dan yang pertama tadi, terus ditulis di kertas, nanti dikirimnya sama bersamaan dengan yang tugas. Jadi satu video ini kalau ada 2 tugas berarti ya itu satu ya, jadi satu gitu ya. Kemudian ini slide terakhir ya dalam video kali ini, ada tugas dan tanggung jawab negara ya. Yang pertama harus dipahami adalah apa sih tanggung jawab itu ya. Jadi tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi konsekuensi dari apa yang kita lakukan, baik kita sengaja ataupun tidak, apabila nanti ada akibatnya, maka kita wajib untuk bertanggung jawab. Kemudian macam-macam tanggung jawab ya, ini ada 5. Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu artinya ya kalau ada risiko ya diri sendiri yang harus tanggung jawab ya. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, itu sudah cukup jelas menurut saya ya. Ada tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi yang tanggung jawab terhadap diri sendiri itu saya jelaskan sedikit aja ya. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu kemudian terjadi akibat, kita juga harus menanggung akibatnya sendiri ya. Itu tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kalau misalnya kita lapar, nggak makan, terus nanti sakit, ya berarti kita harus menanggung akibat sakitnya itu ya kita sendiri merasakan. Tanggung jawab diri kita kepada diri sendiri. Kalau kepada keluarga ya, kalau misalnya sudah berkeluarga, seorang ayah ya harus tanggung jawab menghidupi seluruh anggota keluarganya. Terus tanggung jawab terhadap masyarakat ya, ketika kita hidup di tengah masyarakat, kita berkewajiban untuk menjaga ketentraman, kedamaian, ketertiban umum. Jadi kalau itu dilanggar, maka ya harus bertanggung jawab kalau suatu saat terjadi sesuatu pada dirinya di hadapan masyarakat. Misalnya di tengah-tengah masyarakat kamu tidak pernah sosialisasi, tidak pernah serawung dengan tetangga. Nah, kalau ada apa-apa ya tanggung jawab sendiri. Kalau misalnya tetanggamu nggak mau membantu kamu, ya itu bukan salah mereka. Kemudian tanggung jawab berbangsa dan bernegara ya. Jadi harus bertanggung jawab itu terhadap bangsa dan negara itu sebagai warga negara. Misalnya kita harus melakukan suatu kewajiban warga negara. Misalnya kalau jadi pelajar ya harus belajar dengan baik supaya jadi orang yang bermanfaat, yang memberi keuntungan kepada bangsa dan negara. Itu contohnya. Terus yang terakhir tanggung jawab kepada Tuhan ya, contohnya kita melakukan ibadah dengan penuh ikhlas setiap hari. Itu tanggung jawab kita kepada Tuhan ya. Terus apa bentuk tugas dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya? Jadi bentuk tugas negara, tugas dan tanggung jawab negara kepada warga negara itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi di dalam undang-undang tersebut dijelaskan secara terperinci apa saja tugas dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Saya tidak akan membahas satu persatu karena poinnya banyak sekali. Mungkin di atas kalian sudah ada, saya hanya mencontohkan salah satu, misalnya kayak negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya. Terima kasih untuk video sudah mendengarkan atau melihat video
saya untuk materi ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan buat saya. Dan jangan lupa tugasnya segera dikumpulkan maksimal jam 3 sore, dan saya tunggu pertanyaan kalian untuk nanti saya bahas di pertemuan selanjutnya ya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.